Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian yang sedang menonton video ini? Perkenalkan, saya Rizky Anugrah Pratama dari kelas 12 TKJB, ingin memberikan tutorial cara troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Dengan tidak berlama-lama lagi, yuk kita simak video berikut ini. Oke, langkah pertama untuk troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN adalah kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Winbox. Langkah kedua, kita setting DHCP client untuk mendapatkan koneksi internet pada MikroTik. Nah, di sini kita menggunakan port LTE 1 karena kita menggunakan penambatan USB pada smartphone kita. Langkah ketiga, kita masuk firewall untuk setting NAT. Di menu NAT, kita setting the action menjadi mask rate. Langkah keempat, kita tambahkan addresses 192.168.100.1/25 pada Ether 2. Langkah kelima, kita setting DHCP server untuk Ether 2. Nah, di bagian nomor 126 nanti kita ganti menjadi 100. Langkah keenam, kita setting SNTP client. Nah, bagian primary NTP server kita isi id.pool.ntp.org. Nah, pada bagian yang secondary kita isi asia.pool.ntp.org dan di atasnya kita mode broadcast. Ketika di enter nanti akan berubah jadi IP dan modenya berubah jadi unicast. Sebelum langkah selanjutnya, kita pastikan clock pada MikroTik sesuai ya. Langkah ketujuh, kita setting web proxy. Pada bagian chat administrator kita isi nama @sekolah.sch.id dan centang chat on disk. Nah, langkah 8 kita setting firewall pada menu NAT rule. Di bagian chain kita ubah menjadi DST-NAT. Aktifkan protokol dan isi DST port menjadi 80. Di menu action kita ubah menjadi redirect dan di bawahnya ada tulisan tool port kita isi 8080. Nah, langkah ke-9 kita masih pada firewall, kita beralih menu ke filter rule. Pada bagian chain kita isi input. Nah, bagian SRC address kita tambahkan IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Pada destination address atau DST address kita isi IP 192.168.100.1. Kita aktifkan protokol menjadi EJMP dan pada menu action kita jadikan drop. Langkah ke-10, ini settingnya sama seperti langkah 9, tapi di bagian destination address kita jadikan IP 192.168.200.1. Langkah ke-11 masih di NAT rule. Pada bagian chain kita ubah forward. Bagian SRC address kita isi IP 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Pada bagian protokol sama kita ubah menjadi JMP. Pada destination address kita isi 192.168.200.0/24 dan pada menu action kita ubah menjadi drop. Langkah 12 masih di NAT rule. Di bagian chain kita isi input dan kita beralih ke action. Di action kita ubah menjadi log. Nah, di log prefix kita isi access underscore router hanya besar. Langkah ke-13 kita beralih ke sistem terus logging. Nah, pada bagian prefix kita isi access underscore router. Pada bagian action kita rubah menjadi disk. Langkah ke-14 kita setting address untuk access point. Nah, kita isi 192.168.200.1/24. Nah, bagian ether kita ganti menjadi ether 3. Langkah ke-15 kita setting DHCP server untuk access point. Nah, pada langkah-langkah setup nanti ada angka 254 kita ganti menjadi 100 seperti sebelumnya. Langkah ke-16 kita setting hotspot. Pada setting hotspot kita masuk menu setup, situ kita mask rate kita nonaktifkan. Pada DNS kita setting 8.8.8 dan di bawahnya lagi 8.8.4.4 dan masuk DNS selanjutnya kita isikan link sekolah.sch.id. Pada bagian user kita tuliskan admin saja dan password samakan saja pada di atas yaitu admin. Langkah ke-17 masih di setting hotspot kita beralih ke server profiles. Di situ ada tulisan AS/Pro 1 kita klik, HTTP pub kita on kan, cookie kita off kan,
dan masuk ke radius. Di situ ada tulisan radius, kita centang. Langkah ke-18 kita masuk ke setting radius. Pada menu radius kita nyalakan hotspot, login, dan tambahkan address 127.0.0.1. Pada bagian secret kita tuliskan admin. Setelah di OK, di situ ada tulisan incoming, kita masuk, kita klik, dan di situ kita accept. Maka ke-19 kita hubungkan access point. Sebelum itu kita lepaskan dulu kabelan dari mikrotik pada laptop dan sambungkan access point ke laptop. Langkah ke-20 kita setting Ethernet pada Windows. Pertama-tama kita masuk ke setting, kemudian pilih network dan internet, dan masuk ke status. Pada status ada tulisan change adapter option. Setelah kita klik change adapter option, akan muncul tab network connection. Nah, situ ada tulisan Ethernet, kita klik dan masuk internet protokol version 4. Di situ kita isi IP 192.168.1.254. Pada bagian subnet mask kita isi aja, tinggal klik dan akan otomatis terisi, dan klik OK. Langkah ke-21, pastikan ini semua terhubung. Setelah semua terhubung, kita login TP-Link atau access point. Kita loginkan. Setelah masuk web TP-Link, di bagian wireless setting kita ubah SSID menjadi tema 3. Pastikan operation mode sudah tertulis access point. Langkah ke-22, kita ubah IP access point. Kita beralih ke menu network dan ubah IP menjadi 192.168.200.200, isi gateway menjadi 192.168.200.1. Selanjutnya, pada langkah ke-23 kita ubah IP Ethernet pada Windows lagi. Nah, kita masuk ke IP version 4 seperti yang langkah-langkah sebelumnya. Kita ubah IP-nya yang tadi menjadi 200, belakangnya 200.11. Gateway-nya 192.168.200.1. Pada bagian DNS kita isi 8888 dan di bawahnya 8844. Langkah ke-24 masuk ke menu DHCP pada TP-Link, pastikan DHCP dalam keadaan off. Langkah ke-25, setelah kita setting access point, pindahkan kabel access point ke mikrotik, yaitu di Ether 3. Langkah ke-26, kita sambungkan WiFi yang berasal dari access point yang sudah kita ganti SSID-nya tema 3. Nah, jika keadaan tema 3, kita klik sambungkan. Setelah tersambung, pastikan muncul laman login. Langkah ke-27, setelah muncul laman login, kita login terlebih dahulu. Pada bagian username kita tuliskan admin dan passwordnya kita tuliskan admin. Setelah kita login, kita pastikan internetnya berjalan atau tidak dengan tes pada Google. Langkah ke-28, kita setting service pada mikrotik. Kita masuk aplikasi Winbox dulu, terus masuk ke menu IP service. Nah, pada menu service ada tulisan www atau www, kita ganti 80 menjadi 81. Langkah ke-29, kita beralih ke browser. Nah, pada bagian search kita tuliskan 192.168.1.1.281/username dan kita lakukan login. Langkah ke-30, pastikan pada menu footer user dan profil kita kosongkan dulu dengan cara kita remove. Langkah ke-31, setelah semuanya bersih, kita masuk ke menu router, klik tanda new dan isikan nama UKK add nama kita. Pada bagian IP kita tulis 127.0.0.1. Passwordnya kita isikan admin saja. Pada langkah 32 kita beralih ke profiles. Setelah klik profiles kita klik tambah create hotspot user unlimited. Pada langkah 33 setelah kita setting pada profiles, kita masih di menu profiles, disitu ada tulisan limitation, kita klik dan kasih nama hotspot limit. Setelah kita setting limitation, kita masuk ke profile limitation, kita tambahkan jam dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Langkah ke-35 kita beralih ke menu user dan situ ada tulis add, kita add pada bagian batch. Setelah itu isi nama hotspot underscore. Nah, di bagian user kita tulis 3 dan passwordnya ditulis 3 agar username dan password hanya 3 huruf. Langkah yang terakhir kita setting web proxy pada router mikrotik. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu IP dan web proxy. Nah, disitu ada tulisan akses, kita klik akses. Kita di sini ada 3 bagian, yaitu kita blokir MKV dengan menuliskan pada pad,
bintang titik mkv terus deny, selanjutnya bintang titik mp3 dan aksesnya deny. Setelah itu kita profil situs, kita tuliskan www.linux.org, kita deny. Setelah kita melakukan semua langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi, kita tes web proxy kita, yaitu pada bagian mkv dulu. Kita tuliskan index mkv, lalu enter Google, kita masuk ke linknya. Jika tidak bisa, berarti sudah berhasil. Itu juga mp3 dan website www.linux.org. Pertama-tama kita tekan pada keyboard kita Windows plus R. Setelah muncul run, kita tuliskan cmd. Itu kita ping IP yang kita drop sebelumnya. Di sini saya ping 192.168.1.1. Nah, di situ bertuliskan destination host unreachable. Terus selanjutnya kita coba ping yang 192.168.1.1. Nah, ini IP yang kita action drop sebelumnya. Dan ya tulisannya muncul lagi destination host unreachable. Nah, kita coba ping ke IP yang tidak kita drop pada IP rule. Saya di sini menuliskan 192.168.100.1. Nah, di sini reply from IP-nya berjalan, batch-nya nyala, dan tidak ada tulisan destination host unreachable. Berarti ini berhasil. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf. Saya Rizky Anugrah Pratama dari 12.3JB. Tugas akhir tema 3, mohon untuk mengundurkan diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.